Nah, ini responnya saya cari Bapak Ibu. Saya pikir mau bilang pada perusahaan saya baca. Baik Bapak Ibu, kita masuk di pembahasan rencana kerja, rencana anggaran pendapatan dan belanja untuk tahun bakti 2026. Seperti yang kita ketahui kemarin kita share lewat di form, ya, ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan sebelum kita flowkan pada Bapak Ibu yang saat ini untuk ditambahkan. Masukan, saran dan tanggapan ini akan saya coba baca, kemudian Bapak Ibu bisa merespon, kemudian kita tanggapi sama-sama oleh pengurus apa yang sudah ditanyakan lewat G-Form. Ya. Lewat Google Form itu ada pertanyaan yang nomor 1, tidak saya sebut namanya, ya. Itu ada saran bidang organisasi, keanggotaan, bidang keuangan dan pemodalan, bidang usaha, bidang usaha pertukuan, bidang usaha jasa, bidang sosial dan hibah, serta program pengawas sudah baik. Ya, sehingga saran itu saja, memberikan komentar, sehingga tanggapan kami yang ada di catatan Bapak Ibu, ya, terima kasih atas kontribusi sarannya. Kemudian ada yang kedua, yaitu mengomentari bidang usaha pertukuan. Program di tahun 2025, layanan pemesanan toko tidak hanya diantar ke rumah, tapi juga bisa pengantaran ke kantor unit atau unit dari pelanggan. Jadi perlu sosialisasi masif dengan aplikasi online. Terima kasih saran yang ini. Pengantaran di kantor sudah kami laksanakan sebetulnya. Kalau unit kerja Bapak Ibu misalnya butuh aqua, ya, maka akan kami antar. Cuma mungkin secara individu belum, ya Bapak Ibu. Maksudnya di sini mungkin mengharapkan secara individu. Ya. Sudah lama kita laksanakan, mulai dari belanja kopi, gula, itu pun kita antar, ya, ke unit-unit kerja atau unit Bapak Ibu. Untuk hari ini, dari saran ini kita ada si pintarku, ya, semoga ini menjadikan jembatan bagi Bapak Ibu untuk berkomunikasi dengan kami secara intensif. Karena di si pintarku itu ada unit simpan pinjam, kemudian klik adminnya, ya. Kemudian di TU ada adminnya juga, di toko juga ada admin. Di tiap unit kerja tersebut itu ada HP yang melekat di situ, sehingga petugasnya akan segera merespon Bapak Ibu. Terima kasih bidang usaha pertukuan. Dari ini mungkin ada tambahan dari para pengurus. Pertanyaan tentang usaha pertukuan atau ada tanggapan balik? Kalau tidak, kita melangkah ke tanggapan yang ada. Oke, ya, monggo Bu. Mic bantuan, tolong mic. Pojok Mas Haji. Itu sudah. Baik, terima kasih Pak. Sebelumnya perkenalkan, saya Kartika dari kantor pusat. Izin menanggapi yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Hakun tentang bidang usaha pertokoan.
Luar biasa sekali, ternyata saat ini sudah bisa di launching hari ini si Pintarku, sebuah aplikasi untuk memudahkan kita untuk berbelanja begitu. Luar biasa sekali secepat itu respon dari KPRI untuk merespon usulan-usulan dari kami. Namun ini tadi untuk si Pintarku ini masih di Play Store gitu Pak. Nah ini tadi saya ada bisikan nih Pak dari beberapa teman, apakah nanti bisa memungkinkan untuk nanti juga bisa di App Store gitu Pak, karena nampaknya sudah banyak juga dari anggota kita yang menggunakan selain Play Store begitu. Ini namanya dikasih hati ngerokok ya Pak ya, tapi nampaknya supaya bisa lebih menjangkau seluruh anggota, barangkali bisa dipertimbangkan. Terima kasih. Terima kasih Bu Kartika. Ya. Kami mengunggah di Play Store itu persyaratannya panjang banget. Waktu kita ada 3-4 bulan target kita, 1 bulan penuh itu mengunggah di Play Store, persyaratannya sangat ketat ya. Sehingga menguber waktu itu kita selanjutnya memilih pada habis 1 juta umat Bu Kartika ya. Tetapi insya Allah ke depan kita akan mencoba smartphone yang lebih spesifik ya, seperti iPhone ya, untuk kita taruh di X-Store ya. Di X-Store mungkin persyaratannya juga lebih spesifik ya, untuk perjuangan tersebut. Semoga tahun 2026 kita akan bisa mengoptimalkan itu. Terima kasih Bu Kartika. Baik, yang ketiga kita lihat masukan atau saran yang menyebutkan bidang organisasi dan anggotanya sudah baik, bidang keuangan dan pemodalan sangat baik, bidang usaha simpan pinjam baik, bidang usaha pertukuan baik, bidang usaha jasa baik, bidang sosial dan diklat baik, sasaran pengawas dan pemeriksaan organisasi dan administrasi cukup baik. Kalau kita lihat, mungkin ini beliau sangat dekat dengan penelitian skala Likert. Sehingga kalau dilihat ada satu sangat baik, yang lainnya baik, dan ada satu cukup baik. Ya, sehingga kami kalau memprediksi ini mungkin nilainya 80 ya, tidak sampai amin, tidak sampai A. Tetapi ini adalah masukan yang sangat baik. Tentu ada banyak hal yang kita lihat. Terbukti capaian disimpan pinjam itu turun sekitar beberapa puluh juta dibanding yang lalu. Tetapi kalau kita analisa Bapak Ibu, ternyata kita harus giat menambah anggota ya, seperti diungkap oleh Bu Kartika, ternyata ada 400-an sekian. Padahal kita cermati hanya tinggal 77-an ya, kalau kita di laporan di situ. Sehingga kita harus lebih giat lagi. Kemarin turunnya seperti apa? Karena yang punya tugas itu cukup banyak Bapak Ibu, tapi yang masuk banyak non ASN, sehingga kewenangan simpannya tidak kewenangan untuk pinjamnya tidak sebanyak ASN ya. Itu yang bisa mengurangi beberapa puluh. Kalau kita lihat dari jumlah sudah meningkat dibanding tahun yang lalu, tapi secara keseluruhan seperti itu. Mungkin gambarannya seperti itu. Akan kami tingkatkan terus. Kemudian dari bidang sosial dan diklat ya, ada saran perlu disampaikan besaran nominal bantuan melanjutkan sekolah tiap jenjang ya. Itu sudah kami lakukan mungkin bisa sangat dirasa rekan-rekan
tinggi, dapat semua dan nilainya juga sesuai dengan apa yang kita tetapkan. Rasanya sudah kita lakukan. Terima kasih masukannya. Kemudian ada yang kelima. Ini agak panjang Bapak Ibu. Ya. Menyoroti di simpan pinjam. Ya. Bidang usaha simpan pinjam itu nomor 1, suku bunga perbankan yang turun hanya bunga simpanan saja atau juga pinjam. Jadi suku bunga pinjaman juga turun. Maka KPRI juga perlu melakukan penyesuaian agar tetap bisa daya saingnya bisa optimal. Tapi juga harus diperhatikan kondisi kesehatan keuangan KPRI. Ya, ini cukup bagus masukannya. Kemudian nomor 2 di ini memberikan saran jumlah pinjaman yang menurun dibandingkan tahun sebelumnya harus dijadikan sebagai alarm pengingat bahwa saat ini pemerintah sedang menggelontorkan dana besar yang bisa berdampak turunnya suku bunga pinjaman di bank. Ini sangat mengikuti sepak terjang Menteri Keuangan kita ya, Bapak Purbaya. Saya juga pengagum beliau karena gebrakannya cukup bagus. Ya, itu yang kedua, nanti kita tanggapi sama-sama. Kemudian perlu dipertimbangkan membuat berbagai produk pinjaman tidak hanya terbatas pada jenis barang uang. Misalnya bisa mengembangkan produk pinjaman yang berdasarkan nominal yang juga berdampak pada penyesuaian suku bunga. Setiap jenis produk pinjaman yang dikembangkan atau yang dihasilkan. Intinya mari kita bersama-sama senantiasa tidak menganggap sedang